Perkenalkan, saya Michelle Graciela dari kelas 83, nomor 20. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keselamatan diri di jalan raya, khususnya untuk para pejalan kaki. Selain itu, di video kali ini kita juga akan menghitung nilai min, modus, dan jumlah kecelakaan di Indonesia melalui data yang akan saya paparkan. Yuk kita mulai! Ini adalah tabel data kecelakaan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2022. Lalu, kita akan menghitung berapa sih jumlah kecelakaan di Indonesia per tahunnya. Saya akan beri satu contoh, yaitu tahun 2008. Kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan data kecelakaan pejalan kaki, pesepeda, pengguna motor, mobil, serta angkutan umum, yaitu 390 ditambah 531 ditambah 693 ditambah 793 ditambah 170. Hasilnya adalah 2577. Setelah itu, kita akan menghitung modus atau data kecelakaan tertinggi berdasarkan tahun. Contohnya, modus kecelakaan pejalan kaki terjadi pada tahun 2016 sebanyak 528 kecelakaan. Modus kecelakaan pesepeda yaitu tahun 2018 yang mencapai 532. Setelah kita menghitung modus, sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata atau nilai min dari tiap jenis kecelakaan. Caranya dengan menjumlahkan nilai keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, min dari kecelakaan pejalan kaki sama dengan 390 ditambah 424 ditambah 374 ditambah 500 ditambah 347 ditambah 340 ditambah 463 ditambah 360 ditambah 528 ditambah 509 ditambah 467 ditambah 373 ditambah 390 ditambah 453 ditambah 499, lalu kita membaginya dengan 15. Yang hasilnya sama dengan 6.417 dibagi dengan 15, hasil jadinya adalah 427,8. Selanjutnya, di samping saya ini adalah diagram batang dari data kecelakaan pejalan kaki tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Dari tabel yang telah saya tampilkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 2.927 kasus. Selain itu, dengan adanya diagram batang, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa tahun 2016 merupakan modus dari kecelakaan pejalan kaki. Teman-teman, untuk mewujudkan jalan raya yang minim kecelakaan, kita sebagai pengguna jalan yang bertanggung jawab wajib mematuhi aturan yang ada di jalan raya. Hal ini juga berlaku untuk kalian, para pejalan kaki loh. Apalagi kecelakaan pejalan kaki per tahunnya masih terbilang banyak. Apa sih yang menyebabkan begitu banyaknya kecelakaan pejalan kaki di Indonesia? Penyebab utamanya yaitu pelanggaran tata tertib lalu lintas. Contohnya apa sih? Contoh pertama yang paling sering kita jumpai yaitu menyeberang sembarangan. Teman-teman, hal ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk kalian lakukan. Menyeberanglah pada tempat-tempat yang telah ditentukan seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyeberang sembarangan akan dikenakan tilang sebesar Rp250.000.
Lanjut, pelanggaran kedua yang juga sering kita jumpai yaitu menyeberang tanpa memperhatikan lampu isyarat penyeberangan. Pelican crossing yang mungkin masih terdengar asing di telinga kalian, mirip dengan zebra cross, hanya saja terdapat dua tambahan fitur yaitu lampu dan bunyi isyarat. Bila kalian ingin menyeberang pada pelican crossing, jangan lupa untuk memencet tombol untuk mengaktifkan kedua fitur tersebut. Contoh pelanggaran ketiga yaitu bermain ponsel dan menggunakan earphone atau headphone. Meskipun hal ini terlihat sepele, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan dampak yang fatal, mulai dari tersandung hingga tertabrak kendaraan lain. Hal ini tentunya dapat menyebabkan luka lecet hingga patah tulang loh. Contoh pelanggaran selanjutnya yaitu berjalan tidak pada trotoar. Trotoar adalah jalan khusus untuk para pejalan kaki. Tujuan dibuatnya trotoar yaitu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki. Tujuan lainnya agar menghindari terganggunya lalu lintas untuk kendaraan motor, mobil, dan angkutan umum dari para pejalan kaki. Lalu, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan? Upaya yang pertama yaitu mengedukasi para pejalan kaki dengan baik. Mengedukasi para pejalan kaki merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan jalan raya minim kecelakaan. Sosialisasi ini meliputi tata tertib dan etika di jalan raya. Edukasi ini bisa dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media sosial, contohnya seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Upaya kedua yaitu taat pada tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas. Kita sebagai pejalan kaki yang bertanggung jawab wajib taat pada aturan lalu lintas. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Teman-teman, sebagai pejalan kaki yang baik dan bertanggung jawab, mari kita ikut andil dalam mewujudkan jalan raya minim kecelakaan. Yuk, jaga keselamatan diri kamu dan orang-orang yang kamu cintai, mulai dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian presentasi saya hari ini. Saya Michelle Graciawa pamit undur diri. Terima kasih semuanya, dadah!